Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Kantor Lasismu Bojonegoro, kemudian segenap pengurus dan karyawan Lasismu, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu jamaah kampusmu, kajian puasa Ramadan Lasismu Bojonegoro yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang berupa kesehatan, sehingga pada kesempatan ini kita masih bisa menjalankan ibadah puasa. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sebuah nikmat yang berupa kesempatan, sehingga pada kesempatan ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu lagi di dalam kajian kampusmu. Dan insya Allah pada kesempatan ini kita sudah masuk pada edisi yang ke-17. Dan selawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada uswah kita, yaitu Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, jamaah kampusmu yang dimuliakan Allah, insya Allah pada kesempatan ini kita akan mengangkat dan mengkaji bersama tentang sebuah topik yang berkaitan tentang nuzulul Quran menurut fatwa tarjih, yaitu 1 jam ke depan kita akan mencoba melihat fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh Majelis Tarjih, dan secara khusus berkaitan dengan nuzulul Quran. Kemudian yang kedua yang berkaitan tentang Al-Quran itu secara umum. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kenapa topik ini perlu saya angkat? Yang pertama, sebenarnya topik nuzulul Quran itu masih berkaitan tentang fadhailul a'mal, yaitu amalan-amalan yang sangat dianjurkan untuk kita laksanakan di dalam bulan Ramadan, sebagaimana yang dijelaskan di dalam Kitabus Shiyam, yaitu kitab puasa yang merupakan putusan Muktamar Tarjih di Medan tahun 1939. Maka kalau kita temukan di sana, maka dikatakan idza kana Ramadhanu fa'akthir minas shadaqat. Apabila kita berada di bulan Ramadan, maka di antara fadhailul a'mal yang sangat ditekankan, yang pertama fa'akthir minas shadaqat. Kita dituntut untuk memperbanyak sedekah. Kemudian yang kedua wa mudarasatil Quran, dan kita bertadarus Quran. Kemudian wa qum qiyamal lail, dan kita dianjurkan untuk melaksanakan salat qiyamul lail, atau di dalam bulan Ramadan sering diistilahkan dengan qiyamul Ramadan atau salat tarawih. Kemudian wa'takif fil ashril awakhir. Kemudian kalau kita sudah berada di 10 akhir daripada bulan Ramadan, kita disuruh untuk melakukan al-i'tikaf. Nah, topik nuzulul Quran itu sebenarnya ada korelasinya atau ada kaitannya dengan mudarasatul Quran, yaitu tentang tadarus Al-Quran yang sudah kita kemarin coba bahas bersama dan kaji bersama, bahwasanya yang ditekankan di dalam putusan tarjih
itu bukan tilawatul Quran, tetapi yang ditekankan adalah mudarasatul Quran. Nah, apa yang menjadi titik tekan atau yang menjadi pembeda antara keduanya? Dan sebagaimana yang sudah kita bahas kemarin, bahwasanya kalau tilawatul Quran itu hanya menekankan bagaimana kita membaca Al-Quran secara baik atau benar. Bagaimana kita melakukan tahsinut tilawah, yaitu memperbaiki bacaan kita sehingga sesuai dengan kaidah-kaidah yang dirumuskan di dalam ilmu tajwid. Kemudian juga bagaimana pengucapan atau artikulasinya itu tentang huruf-huruf Arab atau yang disebut dengan makharijul huruf. Itu titik tekan pada tilawatul Quran. Tapi kalau disebut mudarasatul Quran, maka titik tekannya bukan hanya sekedar membaca Al-Quran secara tartil, tetapi ada nilai tadabbur, ada nilai perenungan, ada nilai pemahaman, ada nilai aplikasi apa yang kita baca dan kita pahami di dalam konteks kehidupan. Sehingga mudarasatul Quran itu maknanya lebih ausa' min tilawatil Quran. Lebih luas daripada tilawatil Quran. Nah, sebagaimana yang sudah kita kemarin bahas ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Mbah Yai Ahmad Dahlan melakukan mudarasatul Quran, maka ada 5 hal yang beliau tekankan atau ajarkan kepada muridnya, bagaimana muridnya itu ayat atau surat Al-Quran yang dibaca. Yang pertama, bagaimana memahami artinya dari ayat yang kita baca. Kemudian memahami tafsirnya, tidak sekedar mengartikan secara lafzian, tapi juga memahami tafsir. Karena kalau kita bicara tafsir, ini konteks interpretasi dan kita dihadapkan dengan beberapa pemahaman. Sehingga ketika kita membaca Al-Quran ya, memahaminya lebih luas dari sekedar memahami artinya. Itu berarti memahaminya dalam konteks penafsiran. Kemudian juga maksudnya. Ya, maksudnya itu kalau ayat itu berkaitan tentang hukum, ya kita merujuk kepada kitab-kitab fikih yang berbicara tentang hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran atau ahkamul Quran itu. Nah, kalau berkaitan dengan akidah, ya kita mencoba melihat bagaimana pandangan ulama-ulama usuluddin di dalam memahami ayat tersebut. Ataupun menggunakan pendekatan-pendekatan yang lain. Kemudian kalau ayat itu berkaitan dengan larangan, maka tentu yang perlu kita pahami ketika kita membaca ayat, apakah kita sudah meninggalkan larangan tersebut? Ini kalau berkaitan dengan larangan. Misalnya banyak ayat Al-Quran yang berbicara tentang larangan-larangan yang perlu kita jauhi. Karena hal-hal ini berdampak negatif di dalam kehidupan kita. Misalnya, wala taqrabuz zina, jangan engkau mendekati zina. Kemudian wala ta'kulu ariba, jangan engkau memakan riba. Ataupun bentuk-bentuk redaksi larangan yang lainnya yang semuanya ditujukan bagaimana agama itu merealisasikan tentang kemaslahatan. Karena agama ini endingnya adalah litahqiqil masalihil ibad dunyahum wa ukhrohum. Bagaimana syariat atau agama ini merealisasikan kemaslahatan hamba-hamba Allah baik di dunia dan di akhirat.
sebagaimana yang dirumuskan di dalam definisi agama di dalam Masail al-Khams, di dalam masalah 5 yang sudah dirumuskan oleh ulama-ulama Muhammadiyah yang disidangkan 1954, 1955, kemudian ditamfid 1964. Yang mana di sana sudah direnungkan oleh ulama-ulama kita bahwasanya tujuan agama itu tahqiqul masalih. Bagaimana merealisasikan maslahat. Ini penting untuk kita pahami. Nah, kemudian kalau konteksnya itu perintah. Kalau perintah itu wajib, ya apakah kita sudah menjalankan? Kalau perintah itu sunnah, ya meskipun tidak berdosa kita meninggalkan, tetapi yang lebih baik ya tentu melaksanakan. Ya misalnya wa aqimus shalah, dirikanlah sholat. Sholat yang dijelaskan di dalam ayat ini secara umum yang disebut dengan as-sholawatu al-khams. Sholat yang 5 yang wajib. Kemudian ada sholat-sholat yang lain. Misalnya sholat rawatib, qiyamul lail, ataupun yang lainnya. Meskipun sholat-sholat ini tidak wajib, tetapi perlu juga kita lakukan. Karena sholat-sholat ini yang akan menyempurnakan nilai hisab kita pada yaumul qiyamah. Gitu. Nah ini cara bagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan melakukan mudarasatul Quran. Perenungan terhadap ayat-ayat yang dibaca. Nah, sehingga dari surat Al-Ma'un saja Kiai Ahmad Dahlan dulu meskipun belum berbicara mungkin dengan konsep tauhid yang disebut tauhid al-ijtimaiyah atau teologi sosial. Maksudnya belum bicara secara teoritis, tetapi karena Kiai Ahmad Dahlan disebut man of action. Orang yang bekerja itu adalah ciri dari orang Muhammadiyah. Sehingga dari Al-Ma'un di sini melahirkan aksi-aksi sosial, melahirkan panti asuhan. Ini contoh bagaimana Kiai Ahmad Dahlan mengaplikasikan surat Al-Ma'un itu tidak sekedar dibaca, ara'aital ladzi yukadzibu biddin dibaca, tetapi tadi dipahami maknanya, ditafsirkan maknanya, kemudian diaplikasikan di dalam bentuk aksi atau aksi yang real, yaitu berdirinya panti asuhan dalam konteks organisasi kita. Ini bagaimana Kiai Ahmad Dahlan mencoba memahami Al-Quran tidak sekedar tilawatul Quran. Ya meskipun secara tingkatan jangan sampai jenengan memahami oh yang penting mudarasatul Quran. Ya itu penting, tapi juga tilawatul Quran. Bagaimana ngaji kita, apakah sudah sesuai dengan tajwid, bacaan kita sudah benar atau tidak, itu perlu diperhatikan juga. Nah setelah tilawah maka kita pindah ke mudarasatul Quran. Ini yang lebih penting. Nah, kemudian kita juga sudah membahas bagaimana aplikasinya dalam konteks ayatus siyam. Ini sudah kita bahas dan pada kesempatan ini kita akan mencoba melihat tentang topik yang ada relasinya dengan mudarasatul Quran, yaitu tentang nuzulul Quran menurut fatwa tarjih. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, yang pertama kalau kita coba lihat di dalam fatwa tarjih di TJA, Tanya Jawab Agama volume 1 halaman 12, di sana ada sebuah fatwa yang berkaitan tentang turunnya Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Maka kalau kita bahas bahwasanya Al-Quran itu sebagaimana yang kita yakini dan pahami itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar.
ada 4 ayat yang disebutkan yang mengindikasikan bahwasanya Al-Quran itu turun di malam Lailatul Qadar. Ayat yang pertama yaitu Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadri. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Ad-Dukhan ayat 3 yaitu inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami telah menurunkannya yaitu Al-Quran fi lailatin mubarakatin, di dalam malam yang diberkahi atau malam yang penuh berkah. Lailatin mubarakatin ini juga nama lain atau sifat yang menggambarkan tentang Lailatul Qadri. Malam keagungan, malam kemuliaan, itu malam yang mubarakah, malam yang penuh berkah. Nah kemudian malam yang penuh berkah ini di bulan apa? Maka kalau kita melihat di surat Al-Baqarah ayat 185, di sana dikatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Maka ketika Allah berbicara tentang bulan Ramadan, maka di sana tidak sekedar disebutkan bulan Ramadan, tetapi dijelaskan betapa signifikan bulan ini. Maka dikatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Itu bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Nah, berarti dari 3 ayat ini bisa kita simpulkan bahwasanya Al-Quran itu diturunkan fi Lailatul Qadri. Lailatul Qadar itu digambarkan sebagai fi Lailatin Mubarakah, yaitu malam yang penuh keberkahan. Dan malam yang penuh keberkahan ini yaitu di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Nah, kemudian ada ayat yaitu di suratul Anfal ayat 41, maka di sana dikatakan in kuntum amantum billah wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Jika kamu beriman kepada Allah, wa ma anzalna, dan apa yang kami turunkan ala abdina, pada hamba kami. Jadi kalau di dalam Al-Quran disebut abdina itu merefer kepada Nabi Muhammad SAW. Karena bentuk abd ini bentuk kemuliaan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi sebelum Nabi Muhammad, yaitu ada Nabi Isa yang itu disalahpahami oleh pengikutnya dan dikultuskan dan ditempatkan atau diposisikan sebagai Ibnullah, anak Tuhan, dan kedudukannya sama dengan Allah, maka syariat Muhammad ini mencoba memberikan gambaran bahwasanya seorang Rasul yang bernama Nabi Muhammad itu hanya disifati sebagai abd, sebagai abdullah. Maka ketika Al-Quran menjelaskan tentang Nabi itu sering menggunakan abdina. Subhanalladzi asra bi abdina. Ketika bicara tentang konteks apa? Isra Mi'raj. Demikian juga di sini wa ma anzalna ala abdina, dan apa yang kami turunkan kepada hamba kami. Yaumal Furqan, pada hari Furqan, yang mana 2 pasukan, pasukan Islam dengan pasukan kafir Quraisy atau musyrik, yaitu terjadi peperangan di Ghazwatul Badri atau perang Badar. Yaumal taqal jam'an, ketika itu bertemu pasukan ini melakukan peperangan. Nah, yang menjadi pertanyaan Yaumal Furqan ini kapan? Nah, secara umum dipahami di kalangan ulama-ulama
Islam di Asia Tenggara, dan sebenarnya bukan Asia Tenggara juga, nanti kita coba buka data juga, itu secara umum dipahami terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Nah, sehingga 17 Ramadan ini sering dijadikan peringatan nuzulul Quran, dan bahkan di Istana Negara diadakan peringatan nuzulul Quran secara resmi. Dan ini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, kalau kita lihat dari TJA Tanya Jawab Agama volume 1 halaman 12 tadi, dari ayat-ayat yang sudah kita baca, maka tim Fatwa Tarjih menyimpulkan bahwasanya Allah menurunkan Al-Quran pertama kali kepada Nabi Muhammad itu fi Lailatul Qadar, pada malam kemuliaan yang berdasarkan penelitian yang seksama, wahyu itu adalah malam tanggal 17 bulan Ramadan. Dan selanjutnya ayat-ayat Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur menurut peristiwa dan suasana yang menghendakinya dalam waktu 22 tahun lebih. Ya, 22 tahun lebih itu maksudnya karena Nabi Muhammad berapa? Nabi Muhammad itu kan diangkat menjadi Nabi dan Rasul itu kan usianya Arba'ina sanah, 40 tahun. Nah, kemudian Nabi Muhammad berada di Mekah itu selama salasa asyrata sanah, yaitu 13 tahun. Kemudian di Madinah itu 10 tahun. Nah, sehingga 40 tambah 13, 50 berapa? 53. Kemudian tambah 10, 63. Dan Nabi Muhammad meninggal pada usia 63. Itu maksudnya semacam itu. Nah, kalau kita lihat di sini, maka dalam pandangan tarjih seakan-akan memberikan indikasi bahwasanya sepakat bahwasanya nuzul Quran itu terjadi pada tanggal 17 di bulan Ramadan. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kemudian kalau kita lihat di Fatwa Tarjih tahun 2003 yang dimuat di SM itu, yang intinya juga sama, yaitu membahas tentang tadi Al-Quran turun tanggal 17 Ramadan. Dipaparkan beberapa ayat yang sudah kita bahas. Kemudian di sana dijelaskan dalam surat Al-Qadar dijelaskan bahwa Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, karena inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kemudian di dalam surat Ad-Dukhan di sana dikatakan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, bahwasanya Al-Quran itu diturunkan pada malam yang penuh keberkahan. Kemudian di surat Al-Baqarah dijelaskan bahwasanya Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Gitu. Kemudian di surah Al-Anfal dijelaskan bahwasanya Al-Quran itu diturunkan pada malam yang bertepatan dengan bertemunya dua pasukan, Yaumal Taqal Jam'an, yaitu pasukan Muslim dengan pasukan musyrik, atau junudul muslimin dengan junud al-musyrikin, yaitu pada Ghazwatil Badri, yaitu perang Badar. Nah, sehingga kalau tadi Al-Quran dikatakan bahwasanya diturunkan kepada di dalam malam Lailatul Qadar, dan Lailatul Qadar itu malam yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala kapan datangnya. Sehingga di suratul Qadar itu kan inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Nah, kemudian juga dijelaskan bahwasanya Lailatul Qadar itu Lailatul Qadri khairum min alfis syahr.
malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada malam 1000 bulan. Nah, kalau kita lihat juga keterangan dari hadis Aisyah, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan, taharau Lailatul Qadri fil witri minal asril awakhiri min Ramadan. Intailah atau carilah malam Lailatul Qadar itu pada tanggal-tanggal yang ganjil dari 10 akhir daripada bulan Ramadan, yang tidak dijelaskan. Sehingga ulama secara umum sepakat bahwasanya Lailatul Qadar itu fil asril awakhir min Ramadan, di 10 hari yang terakhir daripada bulan Ramadan, yang di situ pada malam ganjil atau fil witr itu bisa 21, 23, 25, 27, kemudian 29. Nah, kemudian juga yang perlu dicatat, yang di Fatwa Tarjih tahun 2003 ini dijelaskan tentang istinbat dari surah Al-Anfal tadi, yaitu yang di sana dikatakan wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an, dan beriman kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami yaumal furqan, pada hari Al-Furqan. Al-Furqan itu pembeda, karena perang ini menentukan kebenaran kalimatul tauhid dengan kalimatul batil atau kalimatul syirki, yaitu antara teologi atau akidah umat Islam dengan akidah orang-orang kafir Quraisy. Maka dalam surat Al-Anfal tadi seakan-akan mengindikasikan bahwasanya Yaumal Furqan yang terjadi di situ peperangan Badar, yang dalam kajian sejarah perang Badar itu terjadi pada hari Jumat tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Nah, sehingga dari sini dipahami nuzulul Quran itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan, sebagaimana yang banyak dipahami di kalangan ulama-ulama Asia Tenggara, termasuk juga di Muhammadiyah. Misalnya kebetulan saya membawa kitab ini, At-Tibyan fi Ulumil Quran, yang dikarang oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, yang beliau baru meninggal tahun ini, yaitu beberapa hari atau beberapa hari yang lewat gitu. Maka di sana beliau juga mengatakan dalam pembahasan mata ibtada'a nuzulul Quran, kapan dimulai turunnya Al-Quran. Maka di sana dikatakan kana bad'u nuzulil Qur'anil Karim fi sabi'i asyara min Ramadan, yaitu di tanggal 17 Ramadan. Jadi kalau kita lihat di keterangan dari Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, juga beliau menguatkan bahwasanya nuzulul Quran itu fi sabi' asyara min Ramadan, yaitu tanggal 17 Ramadan. Nah, kemudian yang masih menjadi pertanyaan, kalau dipahami bahwasanya nuzulul Quran itu tanggal 17 Ramadan, padahal dalam hadis Aisyah tadi Rasulullah memerintahkan kita mencari Lailatul Qadar itu fil witri minal asril awal, di bilangan ganjil dari 10 terakhir daripada bulan Ramadan. 17 itu kan belum masuk asril awakhir min Ramadan. Itu bagaimana kan itu? Dari sini muncullah perdebatan di kalangan para ulama kan itu. Ada yang mengatakan tanggal 21, ada yang mengatakan tanggal 23 dan sebagainya. Karena
memahami dari hadis Aisyah, yang mana kata Aisyah Nabi Muhammad SAW itu mengatakan taharau Lailatul Qadri fil witri minal asril awakhir min Ramadan. Ini. Ya, kalau 17 kan belum masuk 10 hari yang terakhir daripada bulan Ramadan. Tetapi kalau kita lihat isyarah dari suratul An'am tadi, wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Ini seolah-olah juga mengindikasikan tanggal 17 itu, karena berdasarkan kajian sejarah perang Badar itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Nah, maka dari sini secara umum ya kita tidak mendiskusikan secara komparatif dengan mengangkat dalil-dalil yang ada, tapi bisa kita pahami 17 itu nuzulul Quran pada Nabi Muhammad, dan tidak bertentangan dengan hadis taharau lailatul qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Karena bisa jadi hadis ini datangnya kan ketika Nabi Muhammad sudah mengalami penerimaan wahyu yang pertama, tidak di Gua Hira itu, tidak pada waktu Nabi mendapatkan wahyu, yaitu surah Al-Alaq itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan sehingga meskipun Al-Qur'an itu turunnya pada tanggal 17 Ramadan, kemudian pada waktu syariat Islam ini sudah mapan, Nabi mendapatkan wahyu lagi dari Allah yang mengatakan bahwasanya Lailatul Qadar itu ditekankan pada ashril awakhir min Ramadan, 10 hari yang terakhir daripada bulan Ramadan. Nah, kemudian juga bisa kita pahami bahwasanya secara umum Lailatul Qadar itu ya di bulan Ramadan secara umum. Sehingga kalau wahyu pertama turun kepada Nabi Muhammad pada tanggal 17 Ramadan yang tidak merupakan bagian dari 10 yang terakhir daripada bulan Ramadan itu, ya tidak bertentangan dengan keumuman pemahaman bahwasanya Lailatul Qadar itu terjadi di dalam bulan Ramadan. Meskipun di waktu berikutnya Nabi seolah-olah memberikan pengkhususan bahwasanya umat Islam itu ditekankan untuk mengintai atau mencari Lailatul Qadar itu fil asril awakhir min Ramadan, di 10 hari yang terakhir daripada bulan Ramadan. Ya, kira-kira jawabnya semacam itu, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, kemudian kalau kita lihat tentang nuzulul Quran, apa yang dimaksud dengan nuzulul Quran? Nah, secara mudah yang disebut dengan nuzulul Quran itu cara atau fase turunnya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad. Itu. Ini yang disebut dengan apa? Nuzulul Quran. Dari kata nazala yang zilu, nuzulan. Maksudnya cara dan fase turunnya Al-Quran dari Allah kepada Nabi Muhammad. Yang dalam kajian para ulama ulumul Quran, di sana dijelaskan bahwasanya Al-Quran itu diturunkan dalam 3 fase. Yang pertama, nuzulul Quran dari Al-Lawh Al-Mahfud. Ini fase pertama, yaitu Al-Quran diturunkan dari Lauh Al-Mahfud. Sebagaimana dalam surat Al-Buruj dikatakan bal huwa Qur'anun Majid. Al-Quran, bahkan dia itu Al-Quran yang majid. Fi lauhim mahfud, di dalam Lauh Mahfud. Di dalam Lauh yang mahfud, yang terjaga. Maksudnya kalau mahfud ini ulama menafsirkan, misalnya Ibnu Katsir menafsirkan Al-Quran di sini terjaga
minat tabdil, daripada perubahan, minat tahrif, daripada distorsi, minat taghyir, daripada perubahan, sebagaimana yang dialami oleh kitab-kitab sebelum Al-Quran atau kitab-kitab samawi sebelum Al-Quran, mulai dari Taurat, Injil, Zabur, ya meskipun semuanya ini sekarang masih terdokumentasikan di kitab Muqaddas atau Bible-nya orang Kristen, tetapi ini semuanya dalam pandangan kita sudah terjadi tahrif, distorsi atau korupsi yang dilakukan oleh para pemuka agama mereka di dalam lintasan sejarah. Berbeda dengan Al-Quran yang merupakan kitab yang terakhir, yang mana dijaga oleh Allah sendiri dari yang namanya tahrif. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Dan ini menjadi responsibility Allah sendiri, bagaimana Allah itu memproteksi Al-Quran dari distorsi dan korupsi sebagaimana yang dialami oleh kitab-kitab sebelum Al-Quran. Nah, kemudian yang kedua, nuzulul Al-Quran ke Baitul Izzah fis sama'id dunya, yaitu turunnya Al-Quran ke Baitul Izzah fis sama'id dunya. Yaitu dalilnya 3 tadi. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Malam yang penuh berkah itu yaitu Lailatul Qadar. Kemudian Lailatul Qadar itu berada di sebuah bulan yang sangat mulia, yaitu apa? Syahrul Ramadan. Yang di sana dikatakan alladzi unzila fihil Qur'an, yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Jadi dua fase ini Al-Qur'an diturunkan secara jumlatan wahidatan, secara sekaligus. Itu diturunkan secara sekaligus, secara berangsur-angsur, situasi dan peristiwa Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Lauh Mahfud, kemudian nuzul Izzah di langit dunia, ini terjadi secara jumlatan wahidatan. Nah, kemudian yang ketiga, Allah ini nuzulul Quran, sifatnya itu munajjaman mufaraqan, terpisah-pisah sesuai dengan peristiwa dan situasi Nabi, karena Al-Quran ini turun untuk menjawab problematika permasalahan yang dihadapi oleh Nabi. Ini menarik, nanti kita coba kembangkan. Yang mana ini dikatakan di dalam suratul Anfal, dikatakan wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an, yaitu dan jika kamu beriman kepada Allah dan apa yang kami turunkan kepada hamba kami, yaitu yaumal furqan, ketika bertemunya dua pasukan. Yaumul furqan ini maksudnya bertemunya dua pasukan, junudul muslimin, tentara orang-orang muslim, dengan junudul al-musyrikin, dengan tentara-tentara orang musyrik, yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Sehingga dari sini hari ini sering disebut pandangan fatwa tarjih tadi juga sama dengan pandangan Profesor Yunahar Ilyas, salah satu tokoh atau ulama Muhammadiyah, di dalam bukunya Kuliah. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau di turun dari langit dunia kepada Nabi, tidak jumlatan wahidatan, tidak sekaligus, tetapi munajjaman mufaraqan,
berangsur-angsur sesuai dengan peristiwa yang dialami oleh Nabi. Sehingga yang perlu kita diskusikan pada kesempatan ini yaitu tentang wahyu yang pertama turun. Ya, kalau kita lihat sebenarnya wahyu yang pertama turun itu apa? Yang pertama, sebagaimana yang kita pahami dan mungkin sering kita dengar, ayat yang pertama turun yaitu ada 5 ayat itu. Ayat 1 sampai 5 dalam surat Al-Alaq. Yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan seterusnya sampai alamal insana malam ya'lam. Ini yang dijelaskan di dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Tetapi ada riwayat yang lain yang menunjukkan bahwasanya wahyu yang pertama turun itu bukan Iqra, tetapi ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir, dan seterusnya. Nah, ini bagaimana kita mendudukkan? Ya, sebenarnya antara 5 ayat dari surat Al-Alaq dengan surat Al-Mudaththir ini sebenarnya tidak bertentangan. Yang harus kita pahami yaitu surat Al-Alaq ini wahyu ayat 1 sampai 5 ini wahyu yang pertama turun, tetapi tidak diturunkan secara lengkap. Hanya saja dari ayat 1 sampai 5. Tapi kalau ya ayyuhal mudaththir ini diturunkan surat secara lengkap seketika itu. Nah, sehingga dari dua pandangan ini sebenarnya tidak kontradiktif, bisa kita harmonisasikan atau sinkronkan. Nah, maksudnya kalau ayat yang pertama turun itu yaitu ayat 1 sampai 5 dari surat Al-Alaq. Tapi kalau surat yang pertama yang turun yaitu surat Al-Mudaththir tadi. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir, dan seterusnya itu. Nah, itu yang dijawab oleh tim fatwa tarjih. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sering muncul sebuah pertanyaan. Hukum memperingati malam nuzulul Quran itu bagaimana? Nah, sebenarnya kalau kita merujuk pada fatwa-fatwa tarjih, meskipun ini belum ada fatwa secara spesifik, tapi peringatan-peringatan itu bisa kita lihat bagaimana cara tarjih menjawab misalnya pada konteks Maulid Nabi atau pada Isra Mi'raj. Maka secara umum jawabannya ya perayaan atau peringatan nuzulul Quran itu dijawab tidak ada teks atau nas yang melarang atau yang memerintah. Tidak ditemukan teks yang melarang atau yang memerintah. Karena tidak ditemukan teks yang melarang atau memerintah, maka cara pandang kita itu menggunakan ijtihad al-istislahi. Ini penting Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Jadi warga Muhammadiyah harus tahu macam-macam ijtihad itu. Nanti ada ijtihad bayani, ijtihad qiyasi, ada al-ijtihad al-istislahi. Ijtihad al-istislahi itu yaitu ijtihad yang dilakukan karena tidak ada teks sama sekali. Teks itu ya blank, tidak ada teks yang melarang, tidak ada yang memerintah. Dan sehingga kita melakukan ijtihad atas dasar illatul maslahah, yaitu pada ilat kemaslahatan itu. Dan sehingga perayaan ini dilihat apa nilai kemaslahatannya. Nah, kalau dengan nuzulul Quran itu perayaannya diisi dengan ceramah tentang Al-Quran itu, bagaimana kita memahami Al-Quran, kemudian bagaimana kita mempelajari, kemudian bagaimana mengimplementasikan Al-Quran di dalam kehidupan kita. Ya, diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif, semacam itu, ya boleh-boleh saja. Tetapi kalau misalnya harus mensyaratkan dalam nuzulul Quran itu ritual-ritual tertentu, ada bacaan-bacaan apalah itu. Ya, kalau mensyaratkan semacam itu ya nggak boleh. Tapi kalau sekedar untuk merealisasikan sebuah kemaslahatan, bahwasanya nuzulul Quran
peristiwa nuzul Al-Quran itu digali, direfleksikan. Apa pelajaran dan hikmah-hikmah yang bisa diambil dari nuzul Al-Quran. Kemudian bagaimana memperkokoh relasi kita kepada Al-Quran dan menempatkan Al-Quran sebagai guidance di dalam kita bermasyarakat dan berbangsa atau sebagainya, itu ya positif. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, yang terakhir saya langsung saja, hukum mengumandangkan ayat-ayat Al-Quran dengan pengeras suara di masjid. Dan sebenarnya dalam pandangan tarjih ya tidak beranggapan tidak ada nas yang melarangnya. Dan kita tadarus dengan suara, pengeras suara sebagai syiar agama itu ya boleh-boleh saja. Tetapi dengan syarat tadi, tidak boleh mengganggu orang yang sedang sholat atau tidak boleh mengganggu orang yang berada di sekitar masjid kita. Misalnya tadarus sampai larut malam, lebih dari jam 10. Mungkin sekarang ada sebagian tempat cuma mensyaratkan jam 9. Kalau lebih dari jam 10 kemudian sampai larut malam, ya meskipun itu baik, tapi ya nanti menjadi negatif, karena kebaikan itu tidak boleh mengganggu orang lain, karena la dororo wala diror. Tidak boleh kita membuat mudarat kepada diri kita maupun orang lain. Dan kalau kita lihat ada sebuah hadis yang perlu kita pahami di sini, yaitu dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sedang iktikaf di masjid, kemudian mendengar para sahabat itu membaca Al-Quran dengan jahron. Kemudian karena Nabi itu iktikafnya di kamar, membuat kamar di masjid, maka siternya, takbirnya itu dibuka. Kemudian beliau mengatakan, ala inna kullakum munajin li rabbi. Sesungguhnya kita yang ada di masjid ini semuanya lagi munajat kepada Tuhannya. Fala yu'di ba'dukum ba'dan. Janganlah mengganggu ba'dukum ala ba'din fil qiraah. Janganlah seorang di antara kamu itu keras mengeraskan bacaan Al-Quran. Karena membaca Al-Quran itu baik, tapi kalau mengganggu orang lain, yang menjadi tidak baik. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kajian kita kali ini. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Pak Budi. Monggo Pak. Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Berikutnya kami persilahkan kepada Bapak Ibu jamaah kampusmu, barangkali ada yang akan mau ditanyakan. Monggo. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan, kami kira kajian untuk sore hari ini kita cukupi sekian, karena sudah hampir masuk waktu maghrib. Baik, terima kasih, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.